Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya, sahabat pejuang SBMPTN atau TBK tahun 2020. Marilah sebelum kita mulai KBM pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan membaca basmalah, insya Allah KBM pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Ya, siang hari ini kita akan membahas bersama-sama ya, yaitu soal tryout SBMPTN minggu yang lalu. Nah, minggu lalu kita akan membahas bahasa Indonesia dimulai dari nomor 4 ya. Dimulai dari nomor 4. Kita langsung ke soalnya ya. Soalnya dulu. Nah, nomor 4. Nah, sebelum ke nomor 4, kabarnya semoga sehat semua ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Langsung saja nomor 4 kita baca bersama-sama pertanyaannya. Berdasarkan paragraf 2 sampai 4, pernyataan yang paling mungkin. Berdasarkan paragraf 2 sampai 4, pernyataan yang paling mungkin adalah, nah ini soalnya sebenarnya paling mungkin benar atau paling mungkin salah. Nah, di sini tidak ada ya. Tapi nanti kita analisa bersama-sama. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan paling mungkin itu ada dua option, bisa paling mungkin benar dan bisa paling mungkin salah. Tapi kita analisa dulu optionnya. Yang poin A, coba. Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberlakukan untuk mengontrol jumlah semua jenis kendaraan. Ya, di option A yaitu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberlakukan untuk mengontrol jumlah semua jenis kendaraan bermotor. B. Dalam satu rumah tangga di Indonesia terdapat 3-4 unit sepeda motor. C. Jumlah sepeda motor di DKI sudah mencapai belasan juta pada tahun 2016. B. KPBB menyatakan bahwa sumbangan emisi terkecil berasal dari low cost green car yang disubsidi oleh pemerintah. E. Sepeda motor adalah pilihan utama masyarakat untuk berpindah tempat selain angkutan umum. Nah, berarti kita langsung masuk ke paragraf 2 sampai 4. Nah, sambil diingat-ingat option jawabannya ya. Nah, ini bisa paling mungkin benar atau paling mungkin salah. Misalkan ada 4 option, paling mungkin benar, satunya paling mungkin salah, berarti kita ambil yang paling mungkin salah ya, karena kan 4-4-nya paling mungkin benar, seperti itu. Dan saya kira ini masih ingat ya teman-teman ya, sekarang sudah tryout, jadi bacaannya masih ingat. Paragraf 2. Kalau yang option A itu tidak ada di teks ya. Nah, option A itu tidak ada di teks. Kita kembali lagi yang option A tadi ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bla 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 diberlakukan untuk mengontrol jumlah semua jenis kendaraan bermotor. Nah, yang A itu tidak ada di teks. Kalau yang poin B, nah kalau poin B dalam satu rumah tangga di Indonesia terdapat 3-4, kalau nggak salah di paragraf 3. Nah, di paragraf 3. Nah, ini ya. Saya cetak tebal dulu. Nah, di sini kalau di bacaan, jika jumlah populasi sepeda motor pada 2017 diasumsikan tidak naik. Nah, di optionnya tadi kan kurang tepat ya, karena tidak ada kata jika diasumsikan. Cuma langsung rata-rata setiap kakak memiliki 3-4 unit sepeda motor. Nah, itu di optionnya. Nah, di teks bacaannya itu ada kata diasumsikan. Lah, berarti kalau tidak ada kata diasumsikan, otomatis juga kurang tepat ya. Nah, diasumsikan. Nah, berarti yang option B itu kurang tepat. Jadi poin A kurang tepat, poin B juga kurang tepat. Yang poin A itu analisanya tidak ada di teks. Kalau yang poin B itu kata-katanya kurang sesuai dengan option jawabannya. Kalau yang C,
jumlah sepeda motor di DKI sudah mencapai belasan juta. Nah, kalau yang poin C itu benar, belasan juta. Coba kita buktikan ya. Nah, pelan-pelan ya, karena bacaannya panjang. Nah, ini. Sementara itu, jumlah sepeda motor di DKI Jakarta yang tercatat pada tahun 2016 ada sebanyak 13,31 juta unit. Nah, ini bisa dikatakan benar, walaupun tidak terlalu fakta ya, kan cuma belasan juta. Tapi kan ini 13,31 juta, itu termasuk kategori belasan juta unit. Nah, berarti yang poin C itu pernyataannya benar, gitu ya. Kalau yang poin D tadi, KPBB menyatakan bahwa sumbangan emisi terkecil berasal dari low cost green car, itu sama saja LCGC ya. Nah, berarti kan kalau kita tahu itu mobil LCGC itu mobil yang ramah lingkungan. Nah, di LCGC itu di paragraf ini tadi. Nah, ini ya, di sini. Misalnya bus hanya, nah ini ya, sepeda motor menyumbang 44,53%, berarti kan sisanya ada sekitar 45, sekian persen ya. Nah, itu masuknya di sini berarti ya. Nah, di 21% ini ya, ada bis, mobil pribadi, dan disusul mobil berbahan bakar diesel. Jadi poin apa tadi? Poin D, LCGC itu kan ramah lingkungan. Nah, LCGC itu adalah mobil ramah lingkungan. Berarti yang poin C, KPBB menyatakan bahwa sumbangan emisi terkecil berasal dari low cost green car yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini kurang tepat ya. Yang E, sepeda motor adalah pilihan utama masyarakat untuk berpindah tempat selain angkutan umum, bukan berpindah tempat selain angkutan umum. Ini juga kurang tepat, ada kata berpindah tempat ya. Nah, ini kurang tepat. Berarti yang masuk itu yaitu poin C. Poin C, jumlah sepeda motor di DKI sudah mencapai belasan juta. Ini berarti paling mungkin benar. Nah, seperti itu ya analisanya ya. Kalau misalkan tidak ada paling mungkin benar atau salah, berarti dicari yang paling sedikit. Oh, kalau misalkan 4 benar, 1 salah, berarti yang dicari yang salahnya. Misalkan soalnya seperti ini. Kalau ada kata kecuali ya berarti beda lagi. Ini berarti paling mungkin benar. Nah, dulu yang jawab nomor 4A, nomor 4T ya itu berarti benar ya. Nah, berarti yang jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 5. Menurut bacaan di atas, pernyataan yang paling sesuai. Oh, berarti pernyataan yang paling sesuai itu 99%, yaitu sesuai dengan wacana atau bacaan. Poin A, aturan yang dicanangkan Ahok bermanfaat banyak bagi pengguna kendaraan bermotor. Yang B, populasi kendaraan bermotor mencapai 7% setiap tahunnya. C, populasi kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2019. D, Suti Jowarno adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. E, volume kendaraan bermotor dapat ditekan, salah satunya dengan pelarangan melintas di ruas jalan tertentu. Nah, jawabannya yang E ya. Nah,
tidak usah dibaca lagi, yaitu tadi ada di wacana. Ya, jawabannya yang E, volume kendaraan bermotor dapat ditekan salah satunya dengan pelarangan melintas di ruas jalan tertentu di paragraf ke-6. Di paragraf ke-6, bentar ya, tak kecilkan dulu. Ini ya, di paragraf ke-6 ini, membatasi penggunaan sepeda motor di Jakarta memanglah sulit. Jadi jawabannya nomor 5 yaitu poin E. Nah, di sekitar sini ya. Nah, di sini bisa dibaca nanti ya. Lanjut ke nomor 6. Menurut bacaan di atas, pernyataan yang paling tidak sesuai adalah, berarti yang paling tidak sesuai berarti kemungkinan tidak ada di wacana atau teks. Poin A, coba. IC mencatat jumlah sepeda motor yang terjual pada 6 bulan pertama di tahun 2019 meningkat sebanyak 7,4%. Nah, IC mencatat jumlah sepeda motor yang terjual pada 6 bulan pertama di tahun 2019 meningkat sebanyak 7,4%. Kalau yang A itu sesuai ya, ada di paragraf ke-5. Nah, di paragraf ke-5. Ya, ada 7,4%. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya, benar. Walaupun ada kata ini nanti bisa disimak ya. Ada kata tahun 2018. Nah, itu hanya menjebak. Jadi bukan poin A ya. Lanjut ke option B. Anies mengatakan bahwa pelarangan sepeda motor melewati Jalan Sudirman akan memutus hubungan antara koridor bisnis utama dan usaha-usaha kecil di Jakarta. Nah, di poin B itu ada, sesuai ya, di paragraf kedua. Di paragraf kedua. Nah, ini di paragraf kedua nanti bisa dibaca lebih mendetail lagi ya. Nah, ini berarti paragraf kedua yang poin B itu sesuai ya, akan dicari yang paling tidak sesuai. Lanjut ke poin C. Dimas adalah pria dewasa yang merasakan mual dan pusing karena menghirup asap knalpot saat dibonceng pengemudi ojek online. Nah, tadi dibaca cepat ada ya di paragraf berapa tadi? Nah, ini ya. Nah, ini di paragraf pertama kayaknya kebanyakan isep asap knalpot motor ini ya. Di paragraf pertama berarti jawabannya bukan juga yang option C. Lanjut ke option D. Electronic road pricing atau disingkat ERP masih menjadi wacana untuk diterapkan di ibu kota. Kalau option D itu sesuai ya, di paragraf 6 apa 7 ini tadi ya. Terakhir kalau nggak salah ya. Nah, ini di paragraf terakhir berarti sesuai. Berarti otomatis jawabannya harusnya yang E. Waktu tempuh kendaraan bermotor di Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat meningkat saat pelarangan sepeda motor lewat diberlakukan. Loh, tadi kan ini Mas, ditutup. Nah, berarti kan nggak meningkat kan ya. Berarti jawabannya yang option, salah lagi, option E. Nah, pokoknya option E ini ya jawabannya ya. Waktu tempuh kendaraan bermotor di Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat meningkat saat pelarangan sepeda motor lewat diberlakukan. Seperti itu ya analisanya ya, nomor 6E. Jadi lanjut ke nomor 7. Menurut bacaan di atas, pernyataan yang paling sesuai. Nah, dicari pernyataan yang paling sesuai. Nah, ini dibaca lagi ya.
A. Ada lebih dari 490.000 pergerakan kendaraan ojek online di ruas Jalan MH Tamrin Sudirman. Nah, dicari yang paling sesuai. Ada lebih dari 490.000 gitu, pergerakan kendaraan ojek online di ruas Jalan MH Tamrin Sudirman. Coba dicari dulu apakah sesuai. Yang A, dicari angkanya langsung ya, 490.000. Nah, ini bukan ya, salah berarti, di bacaan 480.000. Nah, misalkan ada angka, enak-enak aja ya, tinggal kita cari apakah ada 490.000, ternyata yang ada 480.000. Jadi triknya seperti itu. Kalau ada angka, kalau ada data berupa data ini kuantitatif angka ya, nah, langsung kita lihat ketemu ya tahun, tanggal, seperti itu. Jadi nggak usah dibaca secara keseluruhan. Jadi cukup dibaca istilahnya di Grambyang gitu ya, hanya sekilas gitu. Poin B, apabila ruas jalan Medan Merdeka Barat ditutup, maka koridor bisnis utama di Jakarta dan usaha-usaha kecil akan tertutup. Yang poin B itu tadi di paragraf tadi ya, 2. Nah, bukan ya. Apabila ruas jalan Merdeka Barat ditutup, maka koridor bisnis utama di Jakarta dan usaha-usaha kecil akan terputus. Nah, itu tidak sesuai. Tadi sudah dibaca, nah, tidak ada ya dibacaan ya. Yang C, cukup dengan 3 dokumen kita bisa membawa. Ini juga nggak ada. D, tadi saya juga sudah baca ya sekilas. D, Joko Sutijowarno menganggap bahwa pembatasan kendaraan bermotor roda 2 dapat dilakukan. Nah, sepertinya ada ya tadi ya. Coba yang E dulu. Jakarta menduduki peringkat utama ya toh, dari kota dengan polutan gas CO terbanyak di dunia. Nah, berarti antara poin D dan poin E. Kalau yang D tadi, Joko Sutijowarno menganggap bahwa pembatasan kendaraan bermotor roda 2 dapat dilakukan, itu di paragraf 6 kalau tidak salah. Nah, kita buktikan dulu ya. Nah, ini ya ada ya di paragraf 6. Ini yang ini. Membatasi penggunaan sepeda motor di Jakarta memanglah sulit, namun demikian bukan berarti langkah itu tidak bisa diambil Pemprov DKI Jakarta. Joko Sutijowarno selalu akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugija Pranata menganggap bahwa pembatasan penggunaan sepeda motor sebenarnya bisa dilakukan. Otomatis jawabannya yang option D itu ya, nggak usah terlalu pusing jelimet-jelimet. Jadi jawabannya yang option D ini, dicatat. Nah, ini ya. Nah, jawabannya nomor 7 yang D. Gitu ya, analisa di pada nomor 7. Selanjutnya masuk ke nomor 8. Apa yang paling mungkin terjadi bila pelarangan bagi sepeda motor untuk memasuki ruas jalan tertentu diperluas? Nanti nomor 8 bisa kita lihat langsung ya, bisa C, bisa D. Nah, mesti mikirnya kalau yang C itu kualitas polusi udara, tapi belum tentu. Nah, yang A dulu ya, area parkir untuk mobil akan bertambah, bukan ya? Yang paling mungkin kan ini. B, kualitas jalanan di DKI Jakarta akan membaik. Bisa jadi, tapi di bacaan nggak termaktub ya, tidak ada. C, kualitas polusi udara semakin membaik. Nah, ini kurang tepat. Seharusnya ini polusinya dihilangkan. Nah, baru benar. Nah, masa kualitas polusi udara? Nah, berarti sudah polusi kan? Nah, berarti polusi udara semakin membaik, berarti kan ini polusinya semakin banyak. Kecuali kalau kualitas udara semakin baik, nah membaik itu baru benar gitu ya. Poin C kurang tepat. Yang D, laju kendaraan bermotor yang melintas akan semakin cepat. Nah, benar ya ini ya. Benar yang poin D, karena kan ada pengurangan ya, pelanggaran itu tadi ya. Yang E, ruas jalan akan penuh dengan pejalan kaki, paling tidak mungkin. Berarti nomor 8 jawabannya yang D. Nah, ini bacaannya tadi di paragraf
6 ya, di paragraf 6. Nah, ini berarti laju kendaraan bermotor yang melintas akan semakin cepat. Jadi kan kalau intensitas kendaraannya menurun kan semakin cepat lajunya gitu ya. Lanjut masuk pada nomor 9. Berdasarkan paragraf 5, pernyataan yang paling tidak sesuai. Nah, berdasarkan paragraf 5, pernyataan yang paling tidak sesuai. Coba kita baca-bacanya juga nggak masalah ya. Di nomor 9. Dua, tiga. Nah, ini berarti ya. Tingginya angka kepemilikan sepeda motor bukannya tanpa sebab. Cukup dengan KTP, kartu keluarga, dan uang muka sebesar Rp500.000, Anda sudah bisa membawa pulang dan menyetel sepeda motor. Imbasnya, populasi sepeda motor melonjak naik dari tahun ke tahun. Dalam periode 2011 sampai 2016 saja, setiap tahunnya populasi sepeda motor mengalami peningkatan sebesar 7% di DKI Jakarta. Dengan tren kenaikan itu ditaksir pada tahun 2018, populasi sepeda motor sudah menembus 15 juta unit. Bila dihitung-hitung, angka itu berkali-kali lipat dari populasi mobil pribadi. Tahun ini peningkatan penjualan sepeda motor juga stagnan. Berdasarkan data dari IC, penjualan sepeda motor sepanjang semester pertama ini naik 7,4% menjadi 3,22 juta unit bila dibandingkan pada periode yang sama setahun yang lalu, yaitu 2018. Oh, berarti penjualan sepeda motor sepanjang semester pertama ini naik 7,4% ya. Nah, menjadi 3,22 juta unit. Berarti kan sebelumnya di bawah 3,22 juta unit karena mengalami kenaikan sebesar 7,4%. Gitu ya. Berarti langsung ke pilganya. Ahmad Syarifuddin, Ahmad Syarifuddin selaku Direktur Jenderal Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa sepeda motor menyumbangkan emisi terbesar di DKI Jakarta. Yang B, diperkirakan pada tahun 2018 bahwa populasi sepeda motor di DKI Jakarta akan mencapai 15 juta unit. C, menghirup asap knalpot terlalu banyak akan menyebabkan mual dan pusing. Kan ya. D, setiap tahun penjualan sepeda motor mengalami peningkatan sebesar 7%. E, terdapat peningkatan penjualan sepeda motor pada semester pertama di tahun 2019 sebesar 3,22 juta unit. Nah, berarti nomor 9 itu tadi terbesar yaitu selain sepeda motor. Berarti jawabannya yang ini ya, nomor 9A. Ahmad Syarifuddin selaku Direktur Jenderal Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa sepeda motor menyumbangkan emisi terbesar. Kan tidak hanya sepeda motor ya tadi persenannya. Ada sekitar 4, sisanya tadi 45, sekian persen itu condongnya ke emisi terbesar yaitu bis, mobil pribadi, mobil yang berbahan bakar diesel tadi ya. Nah, berarti yang jawabannya yang poin A, di nomor 9 itu yang poin A, karena terbesar yaitu selain sepeda motor. Selain sepeda motor berarti ya ada mobil, truk, bis, dan lain sebagainya yang tidak sesuai ya. Kalau yang B, C, D, E itu sesuai gitu loh ya. Nah, lanjut ke nomor 10. Laju pertumbuhan sepeda motor dapat ditekan dengan signifikan apabila, coba yang A, adanya pelarangan sepeda motor untuk melewati ruas jalan tertentu, bisa jadi ya yang A. B, ganjil genap diberlakukan untuk semua kendaraan bermotor, kurang tepat. Yang C, program pengangsuran sepeda motor dipersulit, juga kurang tepat. D, skema
Kredit sepeda motor untuk keluarga kurang mampu diberlakukan, kurang tepat. Tarif pajak yang dikenakan untuk kendaraan mewah dinaikkan. Nah, ini yang tepat nomor 10, yaitu yang A ya. Adanya pelarangan sepeda motor untuk melewati ruas jalan tertentu. Itu ya, tadi di bacaan ada. Itu ya. Nah, lanjut sampai nomor 10 ya, lanjut ke nomor 16. Nah, ini bukan BI. Nomor 16 bacaan lagi ya. Nah, nomor 16 ke soalnya dulu. Bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas? Ini harus dibaca ini. Saya baca ya, karena tadi saya belum sempat baca juga. UNESCO saat memperingati Hari Anti-Imunitas untuk Kekerasan terhadap Wartawan November 2019 memaparkan fakta meningkatnya intensitas kekerasan terhadap wartawan. Secara kuantitatif, aksi kekerasan terhadap wartawan naik 18% di sejumlah negara dalam 5 tahun terakhir. Di Indonesia, kita pun tidak pernah kehabisan contoh kasus. Dari data yang dikeluarkan Aliansi Jurnalis Independen, ada 53 kekerasan terhadap para wartawan Indonesia sepanjang 2019. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan fisik, kriminalisasi, hingga intimidasi lisan. Kekerasan tersebut melibatkan banyak pihak, antara lain masyarakat awam, aparat negara, organisasi, bahkan akademisi. Rumitnya modus serta beragamnya pelaku dan pemicu menyisakan fenomena kekerasan terhadap wartawan sebagai puncak gunung es di atas sengkarut berbagai persoalan di negeri ini. Kalau kita cermati, persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari bangunan konstruksi diskursif tentang identitas profesional wartawan. Konstruksi tersebut terkait dengan sejauh mana keberadaan wartawan dalam kekasannya sebagai pelaku profesi jurnalistik yang dipahami dan diakui. Seperti halnya wartawan yang pada umumnya membangun konstruksi tentang identitas profesional mereka di atas pengakuan terhadap orientasi normatif yang seharusnya mereka ikuti. Demikian pula masyarakat. Masyarakat akan menyosokkan identitas wartawan di atas wacana normatif yang mereka pahami dan narasi yang mereka kembangkan tentang praktik jurnalistik wartawan. Secara ideal, konstruksi identitas seorang wartawan dibangun di atas privilege normatif, peran, dan tanggung jawab yang dimilikinya. Sebagai penutur kebenaran, misalnya kinerja wartawan selalu dikaitkan dengan serangkaian prosedur etik menyangkut verifikasi fakta atau bahkan post-hoc fact-checking untuk menjamin presisi informasi dan mencegah reportase yang syarat kepentingan. Prosedur etik jurnalistik ini sekaligus menjadi pembeda normatif bagi identitas profesional wartawan dengan profesi bidang informasi lain. Persoalan tidak akan muncul ketika wartawan dan masyarakat memahami dan mengakui keberadaan etik jurnalistik yang membangun identitas profesional wartawan. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan kita menemukan kecenderungan sebaliknya bahwa hal ini terlewatkan. Berarti kan kode etiknya, keberadaan etik jurnalis itu kecenderungannya sebaliknya terlewatkan, gitu ya intinya ya. Diharapkan, langsung di paragraf terakhir, diharapkan usaha memperbaiki lingkungan bermedia dari sisi sosiostruktural diperkuat dengan langkah-langkah non-litigatif pada wilayah sosiokultural untuk membangun literasi tentang hukum dan kode etik jurnalistik. Banyak lembaga memiliki posisi strategis tentang literasi publik yang bisa diikutsertakan dalam langkah-langkah kolaborasi ini. Nah, ini yang saya tangkap, yaitu ini ya, bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas ini tentang perlindungan ya. Nah, perlindungan terhadap wartawan, ya toh? Perlindungan terhadap wartawan, yaitu dengan memperbaiki etika, nah, memperbaiki berbagai macam persoalan. Nah, intinya itu. Coba yang poin A. Analisa ilmiah atas deprofesionalisasi sebagai pemicu diskursi, bukan ya. Yang B, kritik terhadap para jurnalis yang tak memenuhi prosedur etik jurnalistik,
kurang tepat juga, kan di sini tadi ada perlindungannya. Yang C, khawatir atas isu identitas normatif wartawan yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik sehingga berdampak pada kehilangan kepercayaan masyarakat, bisa jadi, tapi kurang tepat. D, kritis terhadap kecenderungan masyarakat untuk menyosokkan identitas wartawan di atas wacana normatif yang mereka pahami dan narasi yang mereka kembangkan tentang praktik jurnalistik wartawan hingga berakibat pada rentannya identitas, juga bukan. Yang E, mendorong proteksi. Nah ini ya, mendorong proteksi atas wartawan dengan memperbaiki persoalan sosiostruktural. Nah berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang poin E, yaitu ada tadi perlindungan kan saya bilangnya ya. Nah perlindungan itu sama saja memproteksi, melindungi wartawan, tetapi juga dengan cara memperbaiki persoalan yang dari intinya tadi persoalan sosiostruktural. Sosio itu yaitu masyarakat, kan wartawan pasti wartawan itu terjunnya ke masyarakat, strukturalnya nah berhubungan dengan si wartawan tersebut. Jadi persoalan antara masyarakat dan para wartawan yang ada di dalam struktur kewartawanan gitu ya. Jadi jawabannya yang poin E di nomor 16 seperti itu. Fungsi paragraf ke-8 pada wacana di atas adalah, nah, kalau yang ini enak ya, langsung ke paragraf 8. Nah, ini dari atas dulu dihitung. Coba disimak bersama-sama. Deprofesionalisasi yang kronis manakala pada tingkat wacana tentang kinerja jurnalis muncul berbagai bentuk narasi malapraktik yang diikuti dengan narasi penolakan terhadap wartawan. Pada titik ini, konstruksi atas identitas profesional wartawan menjadi rentan. Bahkan bukan tidak mungkin keberadaan wartawan dianggap sebagai musuh. Nah, malah bisa jadi keberadaan wartawan itu bisa dianggap musuh karena tidak adanya keprofesionalan wartawan ya. Nah, kan wartawan itu ini contohnya kemasyarakatan, terjun langsung ke lapangan. Coba yang poin A, implementasi langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan bukan, nggak ada ya, sosiostruktural. Nah, B, landasan teori atas deprofesionalisasi sebagai pemicu kekerasan terhadap wartawan. Nah, tadi bisa jadi. C, membahas konsep konstruksi identitas normatif yang harusnya dimiliki oleh seorang wartawan. Kurang tepat ya. Yang C kurang tepat. D, memberi contoh atas dampak terjadinya isu deprofesionalisasi pada identitas wartawan. Bisa jadi. E, prosedur kode etik jurnalis dan penerapannya yang menyebabkan deprofesionalisasi kurang tepat. Berarti antara B dan D. Nah, ini antara B dan D. Tapi yang paling tepat menurut saya ya, itu yang D. Nah, memberi contoh atas dampak terjadinya isu deprofesionalisasi. Isu berarti kan tadi argumentasi ya, kan argumentasi dari deprofesionalisasi pada identitas wartawan. Malah tadi dikatakan tidak menutup kemungkinan kalau menyebabkan isu deprofesionalisasi tadi bisa berargumen wartawan itu bisa dianggap sebagai musuh, gitu loh ya. Kalau yang B kurang tepat. Nah, di sini dikatakan ada kekerasan ya. Nah, tapi juga bisa pemicu kan, hampir mirip kan dampaknya, tapi yang B itu tersiratnya kekerasan, jadi kurang tepat. Jadi yang option D nomor 17 yang paling tepat. Nah, fungsi paragraf ke-8 tersebut. Lanjut nomor 18, kalimat yang sesuai dengan teks di atas adalah, nah kalimat yang sesuai dengan teks di atas tadi sudah dibaca ya. A, kecenderungan beberapa wartawan yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik menjadi alasan pemudaran identitas wartawan. Dibaca dulu, nanti kita tangkap saja. Oh, kita tangkap kalimatnya yang sesuai, gitu aja. B, langkah litigatif harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sosiostruktural. Yang C, perangkat
penegakan keamanan bagi wartawan menjadi bagian dari persoalan deprofesionalisasi yang dialami wartawan. D. Privilege normatif yang dimiliki wartawan merupakan isu yang terpisah dari kinerja mereka dan kode etis jurnalistik. Nah, di nomor 18 tadi, yang D itu ya. Yang E, profesi wartawan dan jurnalis yang memiliki identitas normatif tidak membedakan mereka dengan profesi lain. Nah, yang saya tangkap ini condongnya poin A ini ya. Poin A. Kecenderungan beberapa wartawan yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik menjadi alasan pemudaran identitas wartawan. Coba diingat-ingat ya yang poin A ya. Kalau nggak salah di paragraf 7 atau 8 tadi ya. Kita naikkan lagi bacaannya. Di paragraf ke-7. Nah ini, ya ketahuan ya, kecenderungan laten inilah yang kemudian kerap mengawali proses diskursif selanjutnya menuju deprofesionalisasi sebagai persoalan utama dalam konstruksi atas identitas wartawan. Deprofesionalisasi di sini dipahami sebagai memudarnya, ini ya, memudarnya identitas profesional wartawan akibat hilangnya kepercayaan masyarakat. Berarti nomor 18 jawabannya yang A. Nah ini ya, betul sekali. Kecenderungan beberapa wartawan yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik menjadi alasan pemudaran. Nah, menghilangnya identitas wartawan. Jadi kan wartawan kan kita tahu ya identiknya kan seperti itu. Nah, reporter dan sebagainya. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi kode etik, nah identitas dari wartawan tersebut itu akan hilang. Nah, yang kita lihat wartawan seperti A, nah bisa jadi seperti B, C, D dan sebagainya karena yaitu tadi tidak memenuhi kode etik jurnalistik. Makanya menghilang, memudar. Pandangan kita seperti itu di dalam teks bacaan tersebut gitu ya. Nomor 18 berarti jawabannya A, analisanya yaitu di paragraf 7. Nah, di paragraf 7. Lanjut nomor 19. Pertimbangkan apakah bagian nomor 1 perlu diperbaiki atau tidak. Nah, nomor 1. Oke, kita lanjut ke bacaan lagi. Yang namanya bahasa Indonesia memang banyak bacaan. Ini ya, nomor 1 bahasa Inggris. Give us books, say the children give us wings. Nah ini ya, apakah tadi soalnya pertimbangkan apakah bagian nomor 1 perlu diperbaiki atau tidak. Nah, perlu diperbaiki atau tidak. Kalau tulisannya perlu diperbaiki tidak mas. Nah kalau miringnya nggak usah ya, nggak usah dimiringkan. Karena kan ini kesatuan kalimat bahasa Inggris ya. Give us book, oke ini dikasih tanda petik 2. Nah perlu ya, seharusnya di sini juga harus tanda petik 2 ya. Nah untuk penetapan apa ya istilahnya? Penebalan. Nah, penebalan kalimat. Berarti nomor 19 itu jawabannya yang perlu diperbaiki apa tidak? Yang ini berarti ya. Perlu. Berarti yang A coba. Give us book, oke. Say the children. Nah, ini kurang tanda petik ya. Jawabannya berarti yang ini seharusnya. Ini kurang tanda petik. Yang poin B, give us books, say the children, dan give us wings. Yang ini ya, yang berarti yang dikasih petik 2. Nah, fungsinya apa? Selain percakapan, nah ini untuk penebalan aja, penebalan dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Berarti nomor 19 jawabannya yang B, itu yang B. Terus yang C ini kurang tepat. Nah, ini kecil aja. Nah, S-nya kecil aja ya. Nah, ini karena kan ada tanda koma ini kan ya. Nah, ini kan di depan.
Yang ini di depan, yang gift nih kan harusnya besar benar, yang lain mengikuti kecil. Terus di sini titik, ya benar. Berarti yang B. Nomor 20. Imbuhan yang tepat pada bagian nomor 2 adalah imbuhan yang tepat pada bagian nomor 2. Bagian nomor 2. Nomor 2 ini seharusnya ya, nomor 2. Begitulah yang diucapkan Paul Hazard untuk menunjukkan betapa pentingnya minat baca ditanamkan sejak dini dengan dikenalkan dengan kenal anak-anak pada buku sejak awal, seperti memberi mereka sayap untuk terbang setinggi mungkin. Nah, di sini berarti imbuhan ya, tadi kan imbuhan. Dikenal kurang tepat ya, kalau dikenal kurang tepat. Kalau yang B, dikenalkan. Coba lanjut. Dengan dikenalkan anak-anak. Kurang tepat ya, dengan dikenalkan anak-anak pada buku sejak awal. Nah, kalau yang C, dengan dikenalkannya. Nah, dengan dikenalkannya anak-anak pada buku sejak awal, seperti memberi mereka sayap untuk terbang setinggi mungkin. Nah, berarti yang jawabannya yang C. Loh mas, kan nya bukan imbuhan. Nah, bukan imbuhan. Memang bukan imbuhan, ini hanya sebagai tambahan. Nah, imbuhan itu dikan gitu. Kalau yang B itu kurang tepat. Mengapa kok nya mas? Nya merujuk ke anak-anak. Nah, dikenalkannya. Berarti jawaban yang tepat itu yang poin C. Nah, gitu ya, nomor 20. 21. Pertimbangkan apakah bagian bernomor 4 perlu diperbaiki atau tidak di nomor 4. Ini yang nomor 3 seharusnya. Ini 3, UNESCO 3, nomor 4 berarti femina ya. Survei UNESCO pada tahun 2014 yang dilansir majalah Femina. Oh, maksudnya F-nya itu kecil apa besar? Nah, nomor 22 saya terangkan dulu ya. Nah, ini jawabannya sudah ketahuan ya. Pertimbangkan apakah bagian bernomor 4 perlu diperbaiki atau tidak. Femina. Nah, perlu diperbaiki ya. Nah, perlu diperbaiki, tidak boleh memakai tanda petik. Nah, ya petik, karena nama majalah ya, tidak boleh memakai tanda petik. Jadi tidak boleh memakai tanda petik. Terus kalau majalah Femina, contohnya penulisan kata majalah itu seharusnya besar ya hurufnya. Misalkan koran aja ya, koran atau majalah. Koran Solo Pos misalkan. Koran Solo Pos. Nah, seharusnya besar S-nya. Kalau kecil berarti salah. Koran Solo Pos bla bla bla. Misalkan itu ada kalimat di sini bla 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 ya. Berarti koran Solo Pos, berarti S-nya kapital. Nah, karena nama koran. Kalau majalah pun juga sama. Majalah Femina, oh berarti F-nya juga kapital. Yang kapital jangan majalahnya. Nah, kalau ini koran kok besar karena di awal. Beda lagi kalau ayah sedang membaca koran Solo Pos misalkan. Ayah sedang membaca koran, makanya baru kecil. Kalau di depan ya otomatis kapital. Nah, ayah sedang membaca koran Solo Pos. Oh, berarti yang kapital itu nama koran atau nama majalahnya. Seperti itu ya. Berarti di sini kita lihat jawaban yang paling tepat nomor 22 ya. 22 itu yang C ya. Yang C dan ini ada 2 nih ya. C dan D. Oh, berarti jawabannya ada 2, C dan D. Ini mungkin ada kekeliruan ya. Ini ada kekeliruan. Seharusnya satu aja. C dan D ini sama. Femina. Berarti jawabannya yang
C bisa pilih yang D. Nah, ini cuma ada kesalahan mungkin kemarin. C dan D sama saja. Lanjut ke nomor 23. Lanjut ke nomor 23. Oh, 21 tadi kelewatan ya, mohon maaf. 22 jawabannya femina, berarti yang T dan atau D. Nah, gitu ya. 22 T dan D sama saja. Lanjut ke nomor sebelumnya dulu. Pertimbangkan apakah bagian bernomor 3 perlu diperbaiki atau tidak di nomor 21. Nah, perlu diperbaiki atau tidak UNESCO. Survei UNESCO, benar ya, UNESCO itu termasuk akronim. Nah, akronim itu seperti singkatan ya, seperti OSIS, terus ada Posyandu, dan sebagainya, Puskesmas. Nah, itu termasuk akronim. Berarti di nomor 21, pertimbangkan apakah bagian bernomor 3, di nomor 3 perlu diperbaiki atau tidak. Kalau penulisan UNESCO itu tidak perlu diperbaiki. Mengapa tidak perlu diperbaiki? Ya karena kan ada kepanjangannya UNESCO itu. Misalkan UNESCO itu kan kata-katanya bahasa Inggris ya, UNESCO. Nah, itu sama saja dengan OSIS. Nah, O itu organisasi, S siswa, I intra, S sekolah. Itu hampir sama seperti itu. Jadi UNESCO itu ada penjabarannya seperti OSIS. Nah, saya nggak tahu ya Inggrisan ya. UNESCO, OSIS, organisasi siswa intra sekolah, itu sama saja. Berarti jawabannya tidak perlu diperbaiki, sama saja, itu akronim. 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 Lanjut ke nomor 22. 22 sudah, 23. Kebiasaan membaca yang dibiasakan sejak dini akan membiasakan tradisi literat sampai dewasa. Hal yang harus dilakukan agar kalimat yang dicetak tebal menjadi kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu harus minimal ada S dan P, SPOK, ya, SPOK keterangan dan sebagainya. Terus kalimatnya tidak mubazir, nah, tidak mubazir. Terus sesuai dengan EYD. EYD itu bisa penulisan tanda baca maupun penulisan huruf kapital. Coba nomor 23 kita baca opsinya. Yang A, menghapus kata sejak dini dan mengganti kata literat dengan literasi. Nah, itu yang nomor 23 yang A. Yang B, menghapus kata sejak dini dan mengganti kata tradisi dengan budaya. Oke, nomor option C, menghapus kata yang dibiasakan dan mengganti kata membiasakan dengan kata lain yang sesuai dengan konteks kalimat seperti menumbuhkan atau menciptakan. Yang D, menghapus kata yang dibiasakan dan mengganti kata tradisi dengan budaya. Nah, coba yang A ya, menghapus kata sejak dini. Kebiasaan membaca yang dibiasakan sejak dini, benar ya, dan mengganti kata literat dengan literasi. Yang B, poin B, menghapus kata sejak dini dan mengganti kata tradisi dengan budaya. Bukan budaya, tradisi. Hampir sama ya. Berarti bukan A, bukan B. Yang C, menghapus kata yang dibiasakan dan mengganti kata membiasakan. Menghapus kata yang dibiasakan. Kebiasaan membaca yang membiasakan dan mengganti kata membiasakan dengan kata lain. Coba, menghapus kata yang dibiasakan dan mengganti kata membiasakan dengan kata lain yang sesuai dengan konteks kalimat seperti menumbuhkan dan menciptakan. Kebiasaan membaca yang dibiasakan sejak dini akan membiasakan tradisi. Ya, yang diganti itu berarti menghapus kata yang dibiasakan, ya toh, dan mengganti kata membiasakan dengan kata lain yang sesuai. Berarti jawabannya yang C. Kalau yang D, menghapus kata yang dibiasakan dan mengganti kata tradisi. Nah, yang tradisinya itu tidak usah
diganti ya. Nah, benar, berarti yang C. Nanti diganti apa? Dipelajari ya. Nah, kebiasaan membaca yang dibiasakan. Oh, berarti dibiasakan sama membiasakan diganti dengan kata lain sesuai dengan konteks kalimat. Kan kalau kita baca itu agak ambigu gitu ya. Nah, agak gimana gitu. Berarti yang nomor 23 itu yang jawabannya paling tepat option C. Sampai nomor 25 ya. Kesalahan tanda baca atau penulisan kata pada kalimat yang dicetak tebal adalah, nah ini dicetak tebal semua ini. Perpustakaan Nasional pun melakukan pengkajian seperti yang diungkapkan media Indonesia 5 April 2016 kepada 3.360 responden di 28 kota dan kabupaten pada 12 provinsi. Kajian dilakukan dengan indikator frekuensi membaca per minggu, lama baca per hari, jumlah halaman dibaca per minggu, dan alokasi dana untuk belanja buku per tahun. Nah, kesalahan tanda bacanya berarti coba yang A, kata baca pada frasa lama baca per hari seharusnya ditulis membaca. Pada kata baca pada frasa lama baca. Nah, ini berarti ya. Lama baca. Berarti kajian dilakukan dengan indikator frekuensi membaca per minggu, membaca per hari. Ya, benar. Jawabannya berarti yang nomor 24 yaitu A, kata baca pada frasa. Frasa kan dua kata ya. Kemarin pertemuan yang 2 minggu yang lalu kan frasa itu sama saja dua kata, yaitu ada kata lama sama kata baca itu ya. Seharusnya ditulis membaca, benar, membaca per hari. Berarti jawabannya yang option A gitu ya, 24. Kita masuk ke nomor terakhir. Nah, masih ada 5 menit kan, tidak mungkin kita bahas semua. Nanti mungkin ada pertanyaan nanti habis nomor 25, ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ya. 25, subjek pada kalimat yang dicetak tebal. Nah, subjek pada kalimat yang dicetak tebal adalah survei UNESCO pada tahun 2014 yang dilansir majalah Femina edisi 23 April 2016 menyatakan anak Indonesia hanya membaca 27 halaman buku dalam 1 tahun. Nah, di nomor 25 dikatakan seperti itu ya. Survei UNESCO pada tahun sekian yang dilansir majalah Femina edisi 23 April menyatakan anak Indonesia hanya membaca 27 halaman buku dalam 1 tahun. Nah, subjek pada kalimat yang dicetak tebal adalah berarti kan ada UNESCO. Nah, ini tebal semua. Nah, yang angka ini ya, yang angka ini sama nomor 3 dan nomor 4. Subjek yang dicetak tebal. A, anak Indonesia. B, anak Indonesia hanya membaca 27 halaman judul. Kurang tepat ya, yang A juga kurang tepat. C, survei UNESCO. Tidak hanya UNESCO, tadi juga ada majalah Femina ya toh. D, survei UNESCO pada tahun 2014 yang dilansir majalah Femina. Kurang tepat ya. E, survei UNESCO yang dilansir, nah survei UNESCO yang dilansir majalah Femina. Karena kan yang dicari apa? Subjeknya. Kalau di sini kan ada keterangan waktu, gitu, tahun. Nah, keterangan KW, keterangan waktu. Yang dicari hanya subjeknya doang, yaitu ada survei UNESCO, ya, survei UNESCO dan majalah Femina. Nah, survei UNESCO dan majalah Femina. Berarti jawaban nomor 25 yaitu yang E, yaitu survei UNESCO yang dilansir majalah Femina, yang dikatakan kan subjeknya saja. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dulu, masih ada 4 menit. Masih ada 4 menit. Ada yang ditanyakan dulu? Bisa ditanyakan lewat chat ya. Nah, bisa ditanyakan lewat chat.
Atau misalkan ada yang tanya, bisa mic-nya bisa di-on-kan. Nah, untuk mengerjakan bahasa Indonesia, nanti triknya ya hanya yang penting analisa ya. Nah, analisa terus membacanya harus cepat. Nah, membaca cepat, analisa. Kalau misalkan ada data-data kuantitatif, kalau ada data kuantitatif, nah bisa dibaca skimming, membaca cepat. Nah, seperti itu. Trik-triknya seperti itu. Sama latihan soal-soal saja. Kalau trik sama tipsnya ya yang penting sabar, karena bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu panjang-panjang gitu bacaannya. Seperti itu. Oke, kalau ada yang tanya bisa lewat WA atau lewat mic, bisa di-on-kan, bisa saya tampung. Kan ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir. Yang penting latihan soal-soal saja, insya Allah nanti bisa mengerjakan. Oke, ada yang tanya? Oke, kalau jika tidak ada yang tanya, kita akhiri ya. Nah, saya doakan beserta Bapak Ibu Guru, tenter doakan semoga tahun ini sukses UTBK tahun 2020. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Terima kasih dan berjumpa next week. Ini pertemuan terakhir ya. Yang kan nggak tahu kalau nanti bisa berjumpa lagi, kita bisa join di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Sukses terus.